Didukung oleh Anda kembali bersama kami di Primetime News. Kita lanjutkan diskusi Pak Hermanto. Jadi apa kemudian langkah yang bisa dilakukan oleh KSPSI untuk mengawasi agar DES ini benar-benar berpihak pada pekerja, bukan hanya sekedar formalitas saja? Ya, saya ingin mundur ke belakang bahwa pemikiran di internal kami tentang bagaimana agar efektif pengawasan itu lebih tinggi lagi adalah diantaranya bagaimana kita berkolaborasi dengan Polri untuk mendorong agar terbentuk sesuatu institusi yang bisa membantu penyelesaian persoalan hubungan industrial dengan sebaik-baiknya. Dan alhamdulillah Januari tahun 2025 hal itu terbentuk. Nah, karena itu kami juga sangat apresiasi kepada Kapolri yang mendorong terbentuknya ini, dan pengawasan bagi kami adalah bahwa kami terus melakukan kolaborasi baik di semua tingkatan, tingkatan nasional, daerah maupun di tingkat katakanlah kabupaten kota, bahwa pengurus-pengurus DPC kami, DPD dan lain sebagainya kami indoktrinasi, kami didik agar melakukan hubungan yang baik dengan kepolisian, bukan hanya dengan kepolisian, dengan semua stakeholder yang menyangkut masalah ketenagakerjaan ini, kemudian pemerintah daerah, lalu Apindo, pengusaha, agar kalau ada hal-hal yang menyangkut masalah ini kita selesaikan secara baik-baik. Oleh karena itulah kami katakanlah perintahkan kepada anggota kami di lapangan, di bawah, di grassroots itu agar senantiasa berhubungan baik dengan semua pihak, termasuk dengan Des Tenaga Kerjaan di masing-masing wilayah. Baik. Saya ke Pak Tri lagi. Pak Tri, bagaimana persisnya Polri itu bisa menjamin transparansi, karena ini penting sekali transparansi dan juga akuntabilitas begitu ya dalam setiap penanganan aduan perkara itu. Ya, baik. Terima kasih Mbak Vera dapat kami sampaikan, karena semangat Des Ketenagakerjaan dalam melakukan upaya penegakan hukum ini adalah semangatnya kolaborasi, bekerja sama dengan seluruh stakeholder ketenagakerjaan. Tentu dari mulai awal proses penyelidikan, penyidikan itu selalu bersama-sama. Saya selalu dibantu oleh, kalau dari Kemenaker Pak, selalu dari Direktorat Binwas, kemudian ada Direktorat PHI, jadi kami selalu berkonsultasi, begitupun para pihak, baik tenaga kerja dan juga pengusaha. Jadi dari awal dilakukan secara bersama-sama. Kemudian di sisi lain kami, kewajiban penyelidik dan penyidik Polri adalah memberikan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan dan penyidikan kepada para pihak. Jadi itu selalu kami lakukan. Di sisi lain Mbak, tentu pengawasan itu menjadi sangat penting. Kami di tingkat Mabes Polri biasa setelah melaksanakan supervisi, Pak. Melakukan supervisi ke tingkat Polda maupun ke Polres. Apabila ada memang temuan-temuan atau memang ada perkara yang menjadi prioritas dan harus kita lakukan supervisi. Yang sulit gitu ya kasusnya? Kurang lebih begitu. Dan terutama ada beberapa perkara yang jumlah korbannya cukup PHK massal besar dan juga dikhawatirkan mengganggu Kamtipmas di wilayah tertentu. Baik. Saya ke Prof. Anwar. Prof, apakah sebetulnya model DES ini tuh berpotensi untuk dikembangkan lebih luas atau direplikasi di daerah-daerah lain begitu? Ya, sangat mungkin Mbak ya. Artinya ini sebuah menurut saya inovasi pendekatan yang cukup bagus ya, sangat bagus. Bahwa tadi adalah dengan spirit kolaboratif kita memiliki mandat yang sama, memastikan bahwa ekosistem ketenagakerjaan terutama adalah hubungan industrial, hubungan ketenagakerjaan ini adalah bisa kita pastikan kedua belah pihak ini mendapatkan posisi keadilan yang sama. Jadi tentunya sangat berharap ya, tadi juga disampaikan oleh Pak Tri, ternyata juga sudah mulai dikembangkan di level sampai di tingkat daerah, tingkat provinsi, bahkan kabupaten kota. Sehingga tentunya kami sangat berharap bahwa peran dari dinas-dinas ketenagakerjaan ya ini juga dilibatkan, terutama mereka kan yang memang selama ini mengawal bagaimana urusan pemerintah bidang ketenagakerjaan di daerah itu bisa dijalankan dengan baik. Tadi jadi kami untuk menghindari tumpang tindih itu juga ya. Betul sekali. Dan kami sampaikan begini Mbak. Di Kemenaker itu kan ada dua, yang satu adalah mediator, yang satu pengawas ketenagakerjaan. Jadi mediator ini kan yang namanya mediator ya, artinya dia menjadi mediasi dari adanya relasi pengusaha sama pekerja agar memang tercapai kesepakatan. Tentunya kalau ada persoalan, maka kami kan ada yang namanya pengawas ketenagakerjaan. Lingkup kami adalah bagaimana di situ hukum-hukum ketenagakerjaan bisa ditegakkan. Kalau tadi misalnya menyangkut ada persoalan pidana, tentunya dengan adanya DES langsung kepolisian,
Ini menjamin, Mbak. Artinya persoalan bisa kita selesaikan dalam waktu yang cepat, efektif, dan tentunya adalah akuntabel. Adakah kemudian pesan dari pemerintah kepada pekerja agar berani untuk memanfaatkan saluran ini begitu melalui DES yang sudah dibentuk? Kami sangat berharap ya, pertama tentunya dengan tadi diawali dengan MOU pada tanggal 7 Oktober 2025, kemudian pertama kali kita launching pada bulan Januari 2026 dengan 2026 ya. Ya. Ya, 2025 ya. Nah, ini artinya bahwa kita ini sudah memiliki semacam katakanlah tempat ya. Jadi dengan kata lain kami berharap mudah-mudahan para pekerja ini percaya ya dan memanfaatkan kanal ini atau saluran ini sebagai satu kanal alternatif untuk menyampaikan berbagai hal yang terkait dengan persoalan-persoalan ketenagakerjaan. Nah, pemerintah tentunya dengan undang-undang yang baru ya namanya perlindungan saksi dan korban ya. Ini kan akan menjamin yang mereka ini istilahnya melaporkan ini tentunya akan kita lindungi. Dan tentunya kita berharap jangan sampai istilahnya ketika dia lapor ini memiliki implikasi, mereka kemudian diancam untuk di-PHK dan sebagainya. Dan ini adalah sesuatu yang memang kita harapkan tidak akan kita upayakan, bahkan kita sangat tegaskan tidak akan terjadi. Inilah kita harap mudah-mudahan kanal ini atau saluran ini menjadi tadi pelengkap dari berbagai pendekatan-pendekatan kita untuk menyelesaikan persoalan tentang ketenagakerjaan. Pak Hermanto, singkat saja apa kemudian pesan yang ingin disampaikan kepada para pengusaha agar hubungan antara pekerja dan juga perusahaan itu bisa lebih harmonis ke depannya begitu dan juga bisa memanfaatkan DES-DES yang sudah dibentuk jika memang terjadi kebuntuan? Saya mendorong agar hubungan industrial di tingkat manapun juga itu dilaksanakan secara musyawarah. Di tingkat perusahaan bipartit, kemudian tingkat daerah menjadi tripartit sampai tingkat tripartit nasional. Jadi atas dasar pengertian pengusaha dan pekerja, saya yakin bahwa hubungan industrialnya, mekanisme yang baik itu akan menciptakan suasana kebatinan secara keseluruhan itu membuat investasi menjadi menarik gitu kan, suasana menjadi lebih baik gitu kan. Tidak ada katakanlah hubungan yang tidak baik itu membuat luka di antara pekerja dan pengusaha. Boleh jadi suatu saat diselesaikan secara hukum katakanlah begitu, kan hukum itu A dan B, hitam dan putih. Tapi kalau secara musyawarah mufakat maka ada di sana tarik ulur, maju mundur dan lain sebagainya sehingga suasana kebatinan kekeluargaan itu bisa tercapai dengan baik. Di harapan kita. Baik, terakhir ke Pak Tri, apa kemudian indikator keberhasilan DES ketenagakerjaan ini dalam jangka pendek maupun juga jangka panjang? Tentu Mbak kalau jangka pendek tentu kami punya tanggung jawab untuk menyelesaikan perkara-perkara yang masuk ke DES tenaga kerja yang tadi kami sampaikan kurang lebih ada 200 itu. Kemudian untuk jangka panjang tentu kami ingin selalu memberikan perlindungan ketenaga kerjaan bagi seluruh masyarakat Indonesia dan Polri siap untuk itu karena seluruh DES baik tingkat Mabes, Polda dan Polres sudah dibentuk dan siap, sudah dilatih. Dan kami berharap ke depan tentu hubungan dengan ada DES ketenaga kerjaan ini, hubungan industrial menjadi lebih harmonis, kemudian itu menjaga iklim investasi di Indonesia, kemudian juga bisa menciptakan lebih banyak lagi lapangan pekerjaan untuk saudara-saudara kita. Ya, tentu itu menjadi harapan kita bersama begitu ya. Semoga DES ini juga bisa dimanfaatkan dengan baik, saluran pengaduannya dan dioptimalkan juga dengan proses mediasinya tanpa mengutamakan proses penegakan hukumnya begitu ya. Terima kasih banyak Pak Tri, kemudian juga Pak Hermanto dan juga Prof Anwar atas diskusinya. Dan pemirsa demikianlah Primetime News untuk dialog kali ini.